Penasihat Hukum Irfan Widianto, Raditya Yosodiningrat tidak mengajukan agenda duplik pada sidang lanjutan kliennya dalam persidangan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Raditya pada sidang beragenda replik, jaksa penuntut umum hanya mengulangi apa yang ada pada surat tuntutan. Jadi tadi kita melihat tidak ada yang baru dalam repliknya, penuntut umum hanya membahas mengulangi daripada surat tuntutan dan kita tetap pada pembelaan, kata Raditya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena tidak ada yang baru dalam replik jaksa, penasihat hukum langsung mengajukan agenda vonis kepada majelis hakim di persidangan. Jadi kami merasa tidak diperlukannya jawaban atas replik tersebut dan kami meminta segera majelis hakim memutus putusan. Menurut Raditya, dengan tidak adanya duplik menandakan pihaknya yakin kliennya tidak bersalah. Justru hal itu menunjukkan keyakinan kami pada pembelaan kami dinilai cukup dan sempurna, katanya. Sebelumnya dalam persidangan kuasa hukum terdakwa Irfan Widianto menyatakan pihaknya tidak akan mengajukan agenda duplik. Pernyataan tersebut disampaikan penasihat hukum Irfan Widianto pada sidang lanjutan kliennya dalam agenda replik di Pengadilan Negeri Jakarta. Terima kasih Yang Mulia, kami menghargai replik penuntut umum, namun setelah kami menyimak bersama-sama tadi, tidak ada hal yang substansial, isinya hanya pengulangan dari surat tuntutan, oleh karena itu kami tetap pada pembelaan, kata penasihat hukum di persidangan. Tetap pada pembelaan, jadi saudara tidak mengajukan duplik, tanya majelis hakim. Kami ingin langsung putusan seadil-adilnya Yang Mulia, jelas penasihat hukum. Baik, karena tidak ada duplik dari penasihat hukum. Dan dupliknya secara lisan di persidangan tetap pada pembelaan semula. Selanjutnya agenda persidangan putusan. Diketahui mantan Kasubnit I/Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri, Irfan Widianto dituntut 1 tahun penjara terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. Tuntutan itu dilayangkan tim jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun penjara, ujar jaksa dalam persidangan. Tak hanya itu, sang peraih Adi Makayasa tahun 2010 juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah dalam kasus ini. Menjatuhkan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, kata jaksa. Dalam tuntutannya, JPU meyakini Irfan Widianto bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. JPU pun menyimpulkan bahwa Irfan Widianto terbukti melanggar pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdakwa Irfan Widianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta dan dengan sengaja tanpa hak melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer, katanya. Oleh sebab itu, JPU meminta agar majelis hakim menyatakan Irfan Widianto bersalah dalam putusan nanti. Menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Irfan Widianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik, ujarnya. Sekadar informasi, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo dituntut pidana penjara seumur hidup. Kemudian Richard Eliezer alias Baradae dituntut pidana penjara 12 tahun. Sementara untuk Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, jaksa menuntut ke